Karena mereka tahu perang bukan cuma soal rudal, tapi soal narasi. Siapa yang bisa tampil sebagai pahlawan damai, dialah yang pegang citra di mata dunia. Ini yang menariknya menurut saya. Putin dan Xi tidak membuat aliansi militer untuk mereka, tapi mereka menjalankan skenario, yaitu netral secara militer tapi aktif secara diplomasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan dunia sedang terbakar oleh rudal dan saling menyerang dengan rudal. Kita lihat di Timur Tengah, Israel dan Iran saling menyerang dengan rudal-rudal mereka. Tapi dua sosok besar di belahan bumi lain, tampaknya mereka diam, tenang, bahkan sibuk dengan rapat-rapat mereka. Mereka adalah Vladimir Putin dan Xi Jinping. Tidak ada perintah untuk perang, tidak ada perintah untuk kirim pasukan. Tapi jangan salah, justru dua tokoh inilah yang pelan-pelan akan merubah dunia. Lewat telepon, lewat diplomatik dan pernyataan damai mereka. Mereka memainkan peran yang jauh lebih penting dibandingkan hanya sebagai penonton. Juni 2025, Iran menembakkan ratusan rudal balistik ke wilayah Israel. Yang menyasar adalah ke pangkalan militer dan juga sistem radar di Israel. Putin muncul di forum ekonomi internasional di Saint Petersburg, tapi dia tidak membawa investasi. Putin ini membawa pernyataan, jika eskalasi ini terus berlanjut, dunia akan masuk ke dalam konflik yang lebih global. Dan pernyataan ini bukan tanpa arah. Memang Rusia tidak mengirimkan pasukan, tapi Rusia menawarkan proposal damai ke Israel dan juga Iran lewat jalur diplomasi senyap. Dan ini bukan basa-basi. Rusia mempunyai koneksi yang kuat dengan Iran lewat reaktor nuklir sipil booster, yaitu pembangkit listrik tenaga nuklir khusus untuk warga sipil di Iran. Di sisi lain, Rusia tidak benar-benar memutus hubungan dengan Israel seperti hubungan diplomatik. Dan ribuan warga Israel adalah keluarga imigran dari Rusia. Mungkin tidak semua orang tahu, karena Xi Jinping ini diam-diam dia melakukan telepon dengan Putin pada tanggal 19 Juni 2025 lalu. Dalam pernyataannya, Xi mengatakan, kawasan Asia Barat adalah prioritas dan eskalasi ini harus dihentikan. Cina juga tidak mengutuk Iran karena Cina mempunyai kepentingan minyak dari Iran dan juga Irak, serta perdagangan di Laut Merah. Ini yang menariknya menurut saya. Putin dan Xi tidak membuat aliansi militer untuk mereka, tapi mereka menjalankan skenario, yaitu netral secara militer tapi aktif secara diplomasi. Karena mereka tahu perang bukan cuma soal rudal, tapi soal narasi. Siapa yang bisa tampil sebagai pahlawan damai, dialah yang pegang citra di mata dunia.